selamat pagi buat anak-anak kelas 4. Berjumpa lagi bersama Ibu Elsie pagi hari ini. Bagaimana kabarnya semua? Ya, semoga semuanya tetap sehat dan tetap semangat untuk pagi hari ini menerima pembelajaran dari Bapak Ibu Guru. Hari ini hari Jumat. Nah, untuk pembelajaran pertama hari ini itu adalah muatan IPS. Oke, untuk anak kelas 4 bagaimana? Sudah siap? Atau ada yang belum bangun? Ya, untuk memulai pembelajaran kita hari ini jangan lupa ya, siapkan semua bukunya, berdoa, dan jangan lupa untuk sarapan. Oke? Anak-anak kelas 4 untuk pagi hari ini kita akan membahas apa yang sudah kita bahas minggu lalu, karena Ibu memberikan soal sama kalian. Kemudian hari ini kita akan belajar bagaimana membuat peta sumber daya alam di daerah sekitar kita atau daerah tempat tinggal kita, ya. Tentunya anak kelas 4 sudah tahu apa itu peta, ya. Oke, coba perhatikan tugas kamu minggu lalu. Tugas kamu minggu lalu apa saja? Yang pertama itu adalah apa saja? Karena kita minggu lalu sudah membahas mengenai jenis-jenis kegiatan ekonomi berdasarkan pengaruh letak geografis, ya. Yang pertama itu ada daerah pesisir pantai, kemudian dataran rendah dan dataran tinggi. Nah, di soal ada soal kemarin Ibu berikan 3 nomor. Yang pertama itu adalah apa saja jenis kegiatan di daerah kegiatan ekonomi ya yang terdapat di sekitar sungai tempat tinggalmu. Nah, coba perhatikan ya, di Kalimantan ini banyak kegiatan ekonomi yang bisa terjadi di daerah sekitaran sungai. Oke. Yang pertama di Banjarmasin ada apa di sana? Ada, kita ambil saja ya, karena Banjarmasin masih masuk dalam Kalimantan, jadi Ibu nggak apa-apa menjelaskan. Di situ dijadikan sebagai tempat untuk berdagang. Nah, berdagang atau membeli dan sebagainya. Kenapa Ibu katakan demikian? Di sana ada pasar terapung. Pasar terapung itu dilakukan di sungai. Nah, itu adalah salah satu manfaat atau jenis kegiatan ekonomi yang dilakukan di sungai. Di Sungai Barito ini orang-orang biasanya kalau musim kemarau apa yang dilakukan? Mereka mencari emas atau menyedot emas di daerah sungai. Kemudian bisa melakukan kegiatan ekonomi dengan cara memancing. Nah, hasil pancingan yang kita dapatkan itu bisa diapakan? Bisa dijual. Oke. Kemudian untuk orang yang membuat mengambil pasir, bisa mengambil bebatuan ya. Jadi ada banyak kegiatan ekonomi yang bisa terjadi di daerah sekitar pantai. Kemudian yang kedua, apa yang terjadi jika kegiatan ekonomi di suatu daerah mengalami gangguan? Tentunya itu sangat ada pengaruhnya. Kenapa Ibu katakan demikian? Jika pada suatu daerah ya kegiatan ekonomi terhambat, otomatis kegiatan ekonomi itu sangat terhambat ya. Kalau kegiatan ekonominya terganggu, tentunya kegiatan ekonomi terhambat. Dan apa yang terjadi pada daerah tersebut? Daerah tersebut akan menjadi miskin ya. Karena kalian sudah tahu bahwa kegiatan ekonomi itu adalah salah satu atau kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan. Jadi kamu bayangkan jika kegiatan ekonomi itu mengalami gangguan, sama saja kita ambil di sekitar kita ya. Jika mungkin musim kemarau terus atau apa dan sebagainya, itu salah satu penghambat. Dan apa yang terjadi? Banyak kegiatan ekonomi yang tidak bisa dilakukan. Nah, seperti itu contohnya. Kemudian yang ketiga, jelaskan kegiatan ekonomi masyarakat yang ada di kawasan dataran tinggi. Banyak ya. Di sini bisa dijadikan sebagai objek wisata, bisa dijadikan sebagai daerah perkebunan teh, cengkeh, dan sebagainya. Oke, itu saja yang Ibu sampaikan. Nah, pagi hari ini Ibu sudah sampaikan tadi di halaman 35 subtema 2 tentang pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia. Nah, coba kita perhatikan tempat tinggal kita ya, terkhusus daerah Kalimantan saat ini. Jenis kegiatan ekonomi apa saja yang bisa terjadi? Nah, salah satunya itu adalah sebagai penambang emas ya,
penyedap karet. Nah, itu adalah salah satu kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat yang ada di sekitar kita. Nah, pagi hari ini kita disuruh membuat peta sumber daya alam daerah sekitar kita. Jadi, anak-anak kelas 5 kelas 4 coba perhatikan di halaman 36, di situ sudah ada contoh. Nah, kamu buat hari ini peta Kalimantan. Cukup saja peta Kalimantan. Oke, jadi judulnya di atas adalah hasil bumi dan laut untuk Pulau Kalimantan. Jadi kamu gambar petanya, baru kamu gambar apa saja yang dihasilkan hasil bumi dari daerah Kalimantan atau Pulau Kalimantan. Silakan gambar di situ, kasih simbol bagaimana simbol yang kamu mau, dan kasih keterangan di sampingnya, gambar sebagai mungkin. Kalau kamu bisa beri warna, silakan beri warna. Oke, tugasnya Ibu tunggu sampai hari Rabu minggu depan ya. Oke, supaya bisa dikerjakan dengan baik. Kalau ada yang selesai hari ini, itu lebih bagus untuk dikumpulkan. Besok atau seterusnya boleh ya. Ibu hanya memberikan waktu karena ini menggambar dan perlu untuk mendapat informasi dari internet, misalnya dari orang tua dan sebagainya ya. Karena mungkin anak-anak kelas 4 belum terlalu tahu apa saja jenis atau hasil bumi yang ada di Kalimantan. Tentunya ada banyak ya. Jadi hari ini kamu gambarkan dalam bentuk peta. Jadi gambarkan dulu peta Pulau Kalimantan. Oke, nah itu yang Ibu sampaikan pada saat ini tentang kegiatan ekonomi di sekitar kita dan menggambar peta ya. Peta hasil bumi dari Pulau Kalimantan. Oke, itu saja yang Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, dan Ibu tetap mengingatkan untuk kalian tetap jaga kesehatan di rumah, tetap jalankan protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Dadah, sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.